Salah satu filosofi dari Zhangzi bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahan. Jadi ayo hidup secara alami saja. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji filsafat kita. Baik, malam hari ini kita ke filsafat Tiongkok. Kita ketemu beliau lagi. Ini dulu pernah kita bahas, salah seorang filosof dari tradisi Taoisme. Jadi dulu kita pernah juga membahas Taoismenya dengan Lao Tse-nya. Sekarang kita bahas lagi beliau, Zhangzi. Ini dengan puasa pikiran. Nanti kita cek ya, gimana sih puasa pikiran itu. Saya tahu generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking. Pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Padahal beliau ini hidupnya ya sekitar 369 sebelum Masehi sampai 286 sebelum Masehi. Ini hidup beliau, era 10 kerajaan besar. Yang di era ini ada banyak sekali filosof. Ada istilah era 100 ahli filsafat. Karena di sini ada banyak tokoh-tokoh filosof termasuk Konfusius. Dulu pernah kita membahas Mohisme, termasuk Taoisme dan lain-lain. Baik, kita mulai ya. Ini mulainya agak telat, jadi saya tidak akan cerita biografi riwayat hidup. Buku tentang beliau judulnya sama, Zhuangzi. Zhangzi. Ini beliau ini dikenal orang yang hidupnya santai, bebas. Karena memang filosofi Taoisme dengan Taonya itu kan mengarahkan kita untuk hidup yang lebih bebas, seimbang, dan harmonis dengan alam. Kita review sedikit gagasan beliau yang nanti kita kenal dengan puasa pikiran, yang itu yang kalau istilahnya adalah Shinsai. Itu bagian dari Taoisme. Jadi kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam yang itu kita pakai untuk hidup, yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi rumit, jadi ruwet. Nah, maka di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Ayo ya kita mulai belajar. Yang pertama tentang Tao. Tao dulu atau Dao itu dulu pernah kita bahas di sesi Taoisme ya. Ini menjelaskannya susah. Jadi bisanya yuk kita alami, kita sadari ada satu prinsip tertinggi asal segala sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak berbentuk, tapi dialah dasar dari semua hal. Kemudian mengalir di balik alam semesta. Sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa kita rasakan saat kita menjalani hidup secara alami. Jadi
Ya karena tidak bisa dijelaskan, saya tidak menjelaskan. Penjelasannya mesti tidak memadai. Kalian harus ngalami. Di beberapa tradisi ada konsep-konsep seperti ini. Misalnya orang Jawa punya konsep tan keno kinoyo ngopo. Nah itu ya. Atau kalau dalam tradisi ilmu kalam ada istilah bila kaifa. Tidak usah ditanyakan bagaimananya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Jadi ini orang Jawa bahkan ada istilah suwung. Puncaknya segala sesuatu justru kekosongan. Tapi apa kekosongan itu, gimana wujudnya, deskripsinya bagaimana, sulit dijelaskan. Coba kalian baca-baca buku yang jenisnya seperti itu memahaminya agak sulit. Karena memang sulit dijelaskan. Sama seperti pengalaman batinnya tasawuf. Kalau kalian ingin paham, jalani, rasakan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dieksperimen, tidak bisa diuji coba seperti sains. Cara untuk memahaminya, jalankan saja. Kalau diteorikan, teorinya selalu tidak memadai. Satu di antaranya kan kalau kita bahas cinta. Bahas cinta itu kan bisa teori apa saja masuk sudah. Tapi pasnya gimana sih cinta itu? Ya jatuh cintalah. Karena konsepmu pasti sulit menjangkau kedalaman dan keluasan semestanya cinta. Sama seperti tahu ini. Baik, bagian dari konsep tahu nanti bagaimana kita hidup selaras, hidup harmonis dengan alam. Kita kenal konsep yin yang, keseimbangan antara, sering orang menyebutnya yang dingin dan yang panas, yang feminin dan maskulin, yang pasif dan aktif, yang terang dan gelap. Jadi ini unsur-unsur yang menyusun realitas. Jadi ini dua hal yang saling melengkapi. Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus ya tentang yin yang ini. Coba sekali-sekali kalian perhatikan keseimbangan hidupmu. Coba kalian cari 24 jam hidupnya teman-teman itu dihabiskan untuk apa saja sih? Seimbang enggak sih? Lahir dan batinnya, kerja dan istirahatnya, belajar dan santainya. Coba dicek mana yang lebih banyak. Nah, nanti akan ketahuan biasanya akar masalah hidupmu di situ. Ketika ada yang tidak seimbang. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya itu introvert, sukanya menyendiri terus, tidak suka rame-rame bergaul, pokoknya saya suka di kamar. Tapi kok saya rasanya kadang-kadang kok ya kesepian ya Pak. Kadang-kadang pingin juga sih gabung sama teman-teman, pingin juga. Ya karena kalau kamu hanya hidup di satu kutub itu, ya sementara dirimu itu kompleks, ya pasti saja akan ada kegelisahan-kegelisahan tertentu dalam dirimu. Ya ada yin, ada yang. Nah, nanti kalau nyari pasangan juga gitu ya. Coba kalian analisis ini. Nggak usah, saya itu yin Pak, dia yang. Dalam dirimu ada yinnya, ada yangnya. Pasanganmu juga begitu. Tinggal kalian mengkombinasikannya. Selama ini kan orang melihat, wah saya itu yin, berarti nyari pasangan yang. Ya tidak begitu juga. Karena dirimu harusnya imbang unsur-unsurnya. Baik, ini kalau tak bahas nanti tidak jadi bahas yang puasa pikiran. Kemudian Wu Wei ini dulu kita bahas ya, ini hidup yang mengalir saja. Jadi kalau teman-teman, Pak saya hidup itu mengalir saja, asal bertanggung jawab seperti di konsep Wu Wei ini, saya kira ya luar biasa kalau teman-teman bisa. Kalau kalian kan ketika bilang hidup ini mengalir saja, itu kan untuk nutupi bahwa kalian sedang malas, tidak mau ngapa-ngapain. Wu Wei ini bukan malas, tapi mengalir, mengikuti dialektika hidup. Jadi tidak malah berhenti.
bukan pasif, tapi bertindak secara alami, tidak memaksa. Baik, ini tahu ya, saya tidak detail, teman-teman bisa refer ke kajian-kajian dulu ketika saya bahas tema ini. Sekarang ke konsep sebelum ke puasa pikiran, ke Shinsai. Ada konsep namanya Ziran. Ziran ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir. Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahan. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut Shinsai. Shinsai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera, tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya, itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya, itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instinktif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenakan, itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri, itu instinktif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temenmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan temen juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa, terserah dia lah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu, tapi kalau pakai nurani mungkin rasanya enggak tega ya, maksud dia sakit, enggak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani, itu hati. Jadi menangkapnya enggak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati. Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni, ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak, meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi. Pengetahuan itu yang paling bisa
dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja, yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya, jadi intinya, orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita, biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita. Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Oke, contohnya. Ini contohnya hidup yang mengalir ya. Seperti apa sih hidup mengalir itu? Tadi kan disebut hidup mengalir itu bukan berarti hidup yang tidak aktif, tapi ya aktif. Hidup mengalir itu hidup pertama orang yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak menutup mata bahwa dunia ini berkembang terus. Jadi misalnya kalian tiba-tiba kok dapat surat peringatan dari kampus mau DO misalnya. Nah itu kan ada perubahan kan. Wah ini gimana ini ya. Oh iya bisa menyesuaikan. Oh berarti saatnya saya harus menggenjot biar tahun ini bisa segera lulus biar tidak kena DO. Kalian bisa menyesuaikan. Tiba-tiba pulang ke rumah ditanya orang tua, kamu sudah umur 20 sekian loh ya, saatnya nikah. Tetangga sana sudah nikah, yang sana sudah punya anak 2, yang sana. Loh itu kamu ndak panik, ya ndak stres, ya ndak galau, ya terus kamu bisa beradaptasi. Oh berarti saatnya saya harus mulai lebih fokus ke situ, mulai mikir siapa jodoh. Kalau kalian kan kadang panik, susah beradaptasi, susah menyikapi ada perubahan. Kok ya tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Ya sudah, mungkin ada yang lebih baik dibandingkan pekerjaan kemarin, saatnya saya mencari lagi. Nah ini jadi hidup yang mengalir, bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi mengalir saja itu bukan berarti cuek. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Segala sesuatu itu ada ritmenya, ada polanya, jangan makso. Hari ini kan di antara banyak problem kita itu ingin segera, ingin cepat, ingin mencapai ini, mencapai itu, tidak sadar proses. Jadi padahal semuanya ada siklusnya, ada polanya. Ingin pinter segera, ingin sukses segera, ingin lulus segera. Kemarin saya ikut ada seminar pendidikan itu temanya fast track. Oh, jadi sekarang kamu kuliah itu ada jalur cepat. S1, S2 sekian tahun terus bisa lulus. Ya luar biasa bisa begitu. Tapi ya semoga kamu tidak tersiksa dengan itu. Jadi sebenarnya belajarkah, bekerjakah kalian menuju sesuatu kan ada prosesnya. Ikuti saja hukum sunnatullahnya. Dulu kita pernah belajar Vandana Shiva, betapa gelisahnya beliau ketika para petani berusaha melakukan rekayasa-rekayasa agar panen lebih cepat, lebih banyak, terus yang terjadi kerusakan ekosistem. Jadi tidak sabar mengikuti proses, ingin memaksakan kehendaknya. Nah ini kalian juga harus hati-hati ya. Pinter ya ada prosesnya. Harus sabar, tidak ujuk-ujuk terus
bikin prompt di ChatGPT kan gampang Pak, itu langsung ada jawabannya. Iya sih gampang, cuma kan kamu langsung instan ke sana. Padahal setiap ilmu, setiap wawasan, setiap pengetahuan itu ada asal-usul, ada konteks, ada proses. Jadi jangan memaksakan kehendak, mengalir itu begitu. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah punya keinginan, sudah tidak peduli kiri kanan. Tidak peduli efek ini, efek itu, yang penting terpenuhi. Kadang sampai lupa makan, lupa tidur. Ini namanya memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengalir, alami, sesuai kodratnya. Itu saya tadi baca buku yang contohnya menarik. Pernikahan, perceraian itu alami saja. Pertemuan dan perpisahan juga alami. Kalau di tradisi lama kan jodoh itu ya ada durasinya masing-masing. Tidak cuma jodoh kita siapa, tapi durasinya berapa, itu saya kemarin baca itu juga ada durasinya. Jodoh kita ngaji hari ini sebenarnya rencananya 2 jam, cuma kan ada halangan-halangan, ya ketemunya paling 1,5 jam. Nah, ini yang disebut, ya memang mekanismenya begitu. Kalau kita tidak siap perubahan-perubahan seperti itu, hidup kita susah. Janjian jam 7, kamu kok datangnya jam 8, lu macet ya, tadi ada halangan ini, halangan. Wajar saja kok hidup itu kadang-kadang ada halangan. Seringkali memang ada macet. Jadi direncana jam sekian, tibanya jam segitu. Biasa saja, tidak harus ngegas. Cuma kan kita sering tidak sadar dengan ini. Pokoknya seolah-olah kita yang mengendalikan semuanya. Saya pernah kapan itu, zaman awal-awal saya ngaji masih pakai motor. Sudah tak hitung setengah jam nyampe. Alah, sampai di perempatan UPN itu bocor bannya. Wah, ini luar biasa. Kok yang dilalah, tidak jauh dari situ setelah nonton ada tambal ban. Ya saya tunggu, kok ya ternyata tambal bannya lama. Terus teman-teman WA, Pak ini jadi ngaji apa enggak Pak? Ini jadi kita. Jadi cuma yang sabar ya ditunggu. Ternyata ada halangan. Loh, kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, hidup ini berat. Karena hidup tidak akan selalu sama dengan bayangan dan keinginan kita. Kita harus punya kemampuan ini. Jadi ini yang disebut menjalani hidup secara alami dan tidak ngontrol semuanya. Dan pada akhirnya hidup yang fleksibel dan santai. Tidak usah panik, tidak usah ngegas, tidak usah terlalu tertekan kalau ada perubahan-perubahan dalam hidupmu. Kita tidak tahu loh, bahagia kita itu ada di titik yang mana. Kadang-kadang ya, yang kita bayangkan bahagia di situ ternyata tidak bahagia sama sekali. Atau yang kita bayangkan susah, ini mesti sulit, ternyata asik juga. Jadi kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kalau mental kita ini, teman-teman yang banyak overthinking, insecure, itu mungkin bisa banyak dikurangi. Allah yang terjadi biar terjadi, apapun yang terjadi saya siap kok. Gagal itu ya wajar, karena orang itu kadang gagal, kadang sukses. Sukses alhamdulillah. Kadang-kadang teman yang curhat ke saya, Pak saya ada masalah gini-gini, yang biasanya tak tanya, umurmu berapa? Saya umur sekian. Masih muda, dijalani aja. Gagal diulang lagi, tidak apa-apa. Jadi ini ya, ayo kita mulai latihan punya jiwa lebih slow, lebih tenang, lebih siap. Semua yang terjadi pasti ada asal-usulnya, dan wajar saja dalam hidup ini ada yang sesuai bayangan kita, ada yang tidak sesuai bayangan kita. Kita nikmati saja. Baik, mesti nanti ada yang protes, yo enak tinggal ngomong Pak, gitu. Dijalaninya tidak ada sesimpel itu. Baik, jadi ini yang disebut hidup alami.
bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Shangxi yang bab ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah ya, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Baik, nanti ada uraian detailnya. Cuma di buku ini uraian tentang puasa pikiran itu diawali dari cerita. Nah, ini saya akan dongeng sekarang ya. Karena memang awalnya dongeng. Cerita Konfusius dan muridnya. Nah, silakan teman-teman yang sudah ngantuk sejak tadi boleh tidur. Saya mau dongeng ini. Jadi kita mulai ya. Ini nanti yang biasanya jadi akar penjelasan tentang Shinsai tadi. Jadi ada muridnya Konfusius namanya Yen Hui. Satu ketika dia pamit pada gurunya, pada Konfusius. Terus ditanya oleh Konfusius, "Kamu mau kemana?" Yen Hui menjawab, "Saya akan pergi ke negeri Wei." "Untuk apa?" Nah, ini terus dia cerita. "Saya mendengar bahwa Pangeran Wei adalah orang yang sangat ambisius dan keras kepala. Dia tidak peduli pada rakyatnya dan tidak mau melihat kesalahan apapun dalam dirinya. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa rakyatnya sekarat di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan di seluruh negeri seperti jerami di ladang. Rakyatnya sampai putus asa. Saya mendengar Anda, Guru, mengatakan bahwa seseorang harus meninggalkan negara yang diperintah dengan baik dan pergi ke negara yang tidak teratur. Di depan pintu dokter ada banyak orang sakit. Jadi orang-orang yang punya kemampuan, punya kualitas, punya hal untuk diabdikan, ya jangan segan untuk datang ke negara atau ke tempat, ke wilayah yang perlu bantuan. Itu sederhananya itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempraktekkan apa yang telah saya pelajari dari Anda dan melihat apakah saya dapat membawa perbaikan pada kondisi di sana. Jadi ini murid yang baik, ingin mengabdikan ilmunya untuk memperbaiki keadaan. Ini kok kebetulan rajanya kok ngaco ini. Nah, komentarnya Konfusius sekarang. Kata Konfusius, "Kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Justru kamu akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Tao tidak membutuhkan keinginanmu dan kamu hanya akan membuang-buang energimu dalam usaha-usahamu yang salah arah. Dengan membuang energimu, kamu akan bingung, kemudian cemas. Begitu kamu cemas, kamu tidak akan mampu lagi menolong dirimu sendiri. Orang-orang bijak zaman dulu mula-mula mencari tahu dalam diri mereka, kemudian mencari tahu apakah ada sesuatu dalam diri orang lain yang sesuai dengan tahu, sebagaimana yang mereka ketahui. Namun jika kamu sendiri tidak memiliki tahu, apa gunanya kamu menghabiskan waktumu dalam usaha yang sia-sia untuk membawa politisi yang korup ke jalan yang benar?" Ini
dikritik oleh gurunya. Kelihatannya ini nanti kamu hanya buang-buang waktu saja, buang-buang energi. Mbok yo kamu memperbaiki dirimu dulu. Intinya itu sih. Namun saya kira kamu pasti punya dasar untuk harapanmu, untuk berhasil. Bagaimana rencanamu melakukannya? Ini masih diberi kesempatan, Yen Hui. Coba deh, rencanamu apa sih kok kamu pingin melakukan perbaikan tadi? Meskipun menurut saya kamu hanya akan buang-buang energi saja. Jawabannya Yen Hui apa? Saya bermaksud menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati, tidak memihak, dan hanya ingin melakukan yang benar, dan tidak ada yang lain. Pendekatan yang benar-benar sederhana dan jujur. Apakah ini akan membuatnya percaya? Nah, jadi itu ke pangeran ya. Saya akan jadi orang baik, yang tulus, yang jujur, akan menasehati dia. Apa dia akan percaya? Jawabannya Konfusius, tentu saja tidak. Kamu bikin postingan berapa puluh pun tidak akan percaya. Kata Konfusius apa? Orang ini yakin karena dia yakin dirinya lah yang benar. Dia mungkin pura-pura tertarik pada standar keadilan yang objektif, tapi jangan tertipu oleh ekspresinya. Dia tidak terbiasa ditentang oleh siapapun. Cara dia meyakinkan dirinya bahwa dia benar dengan menginjak-injak orang lain. Jika dia melakukan ini pada orang biasa, dia pasti akan melakukannya kepada orang yang menentang dengan mengaku sebagai orang yang berkualitas tinggi. Dia akan berpegang teguh pada caranya sendiri. Dia mungkin berpura-pura tertarik pada pembicaraanmu tentang apa yang secara objektif benar, tapi dalam hatinya dia tidak akan mendengarkanmu dan tidak akan ada perubahan apapun. Engkau tidak akan mendapatkan apapun dengan ini. Jadi kata Konfusius, tidak akan percaya dia. Kenapa? Dia sudah yakin dirinya benar. Dia sudah yakin dia sudah sesuai, maka yang menentang dia dianggap pasti salah. Terus Yen Hui mengajukan lagi skenario kedua. Baiklah, kalau begitu daripada menentangnya secara langsung, saya akan mempertahankan standar secara internal, tetapi secara eksternal saya akan pura-pura mengalah. Saya akan menggunakan otoritas, tradisi, dan contoh dari masa lalu. Saya tidak akan bergantung pada ajaranku sendiri, dan karena itu tidak peduli apakah saya disetujui atau tidak. Pada akhirnya saya akan dikenal sebagai orang yang benar-benar tidak memihak dan tulus. Mereka akan menghargai keterus-teranganku, dan dengan demikian saya akan jadi alatnya surga di tengah-tengah mereka. Dengan cara ini, saya tampak tunduk dalam ketaatan pada pangeran seperti yang dilakukan orang lain, membungkuk, berlutut, bersujud seperti seharusnya seorang pelayan. Saya akan diterima tanpa celah. Kemudian orang lain percaya padaku dan secara bertahap menganggapku penting. Dan melihat bahwa aku hanya ingin membuat diriku berguna dan bekerja untuk kebaikan semua orang, maka aku akan jadi alatnya manusia. Sementara itu, semua yang ingin aku katakan akan diungkapkan dengan konteks tradisi kuno. Aku akan bekerja dengan tradisi suci para bijak kuno, meskipun apa yang kukatakan mungkin secara objektif merupakan kutukan atas perilaku pangeran. Tapi kan bukan aku yang mengatakannya, tapi tradisi itu sendiri. Dengan cara ini, aku akan sepenuhnya jujur, namun tidak menyinggung perasaan. Jadi aku akan dapat menjadi instrumen tradisi. Apakah menurutmu pendekatanku tepat? Jadi skenario kedua, saya tidak akan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, nyuruh-nyuruh. Saya akan pura-pura mendekat,
pura-pura patuh, tunduk, taat seperti yang lain. Terus kalau saya ngomong-ngomong yang jenisnya nasihat, saya tidak akan menurut saya atau sesuai ilmu saya, tapi mengikuti tradisi. Jadi kalau ngomong, ini kata nenek moyang lo ya, ini kata simbah-simbah lo ya, ini kata, dia punya skenario begitu, biar bisa menasihati Pangeran Wei ini. Kalau tadi kan langsung tutur-tutur, wahai raja kamu salah, kata Confucius, tidak efektif gitu, tidak ada orang berkuasa mau dituturi seperti itu. Oh kalau begitu saya mau pura-pura saja patuh, tapi nanti ketika orang sudah menganggap saya orang baik, bagian dari mereka, saya memasukkan ajaran kebaikan, itu pun atas nama tradisi, tidak atas nama saya. Terus ditanya pada gurunya, kalau kayak gini efektif enggak? Tetap tidak. Jadi kenapa tidak, kata Confucius, kamu terlalu banyak rencana, padahal engkau belum kenal siapa dan seperti apa pangeran itu dan bagaimana karakternya. Ya paling jauh kamu mungkin bisa selamat, bisa lolos, tapi tidak akan bisa mengubah apapun. Dia mungkin secara dangkal menuruti kata-katamu, tapi tidak akan ada perubahan hati yang nyata. Terus sudah nyerah ini Yan Hui. Baiklah, itu yang terbaik yang dapat saya tawarkan. Maukah Anda guru memberi tahu saya apa yang Anda sarankan? Kalau gitu strateginya harus gimana? Kok tidak cocok semua? Jawabannya Confucius apa? Kamu harus puasa. Tahukah kamu apa yang saya maksud dengan puasa? Mungkin tidak mudah, tapi cara yang mudah tidak datang dari Tuhan. Yan Hui yang merasa pinter, saya tahu, saya sudah terbiasa puasa. Di rumah saya miskin, kami tidak makan anggur, tidak makan daging berbulan-bulan. Itu kan puasa. Oke, kamu dapat menyebutnya puasa jika engkau suka, kata Confucius. Tapi itu bukan puasa hati atau puasa pikiran. Terus Yan Hui minta penjelasan. Katakan padaku, apa itu puasa hati atau puasa pikiran? Nah, di sini terus dijelaskan tentang puasa pikiran. Ceritanya panjang, intinya nanti di sini. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Confucius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Dao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri, apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan, kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup.
Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong, yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita. Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita tabraki semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi, tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus enggak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah malah tidak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti, dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita, dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik, itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman.
Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak, sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian, itu kita bisa luwes. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu, dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya, tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku, ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan, atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Jadi pertama, jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita, keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan, ada yang terbayang bendera merah putih, merah berani Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas, merah berhenti Pak. Ada yang terbayang partai, merah itu apa Pak? Merah ya merah, kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu, hitam itu Pak,
berduka, Pak. Oh, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri prasangka. Apalagi yang jenis prasangka prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu ya kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak, itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab? Ada yang besar, yang kecil. Oh, ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wow, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Kalmak juga jenggotnya panjang. Oke. Maknanya apa itu? Kan ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya. Mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya Taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan. Mari kita terbuka, menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu ya, perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku.
tidak luas. Makanya diajarkan wu-wei tadi, mengalir, mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya Allah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa quotes penting yang berhubungan dengan puasa pikiran yang kita ambil dari buku Shangxi tadi. Coba kita lihat. Beliau mengambil analogi dari bayi. Menurut beliau, seorang bayi mengamati segala sesuatu di sekelilingnya tanpa berkedip. Karena matanya tidak terfokus pada objek tertentu. Ia berjalan tanpa tahu berjalan kemana dan berhenti tanpa tahu apa sebenarnya yang dia lakukan. Dia menyatukan diri dan mengalir dengan lingkungan sekelilingnya. Itulah prinsip kesehatan mental. Jadi kalau ingin contoh tegas gimana sih Pak hidup yang kosong seperti puasa pikiran tadi, Shangxi mencontohkan bayi. Bayi itu melihat dunia apa adanya. Bayi tidak pernah menganalisis dalam-dalam pakai teori macam-macam. Ada apa saja ya dia nikmati. Kamu kasih warna merah apa warna hitam, itu tetap akan dia raih, dia pakai main-main, dia nikmati. Dan bayi kan lebih spontan, lebih alami. Kalau tidak nyaman dia akan nangis, kalau senang dia akan ketawa. Tidak pernah pura-pura ketawa, tidak pernah acting nangis, apa adanya keluar spontan dari dirinya. Kalau kalian hari ini kan masih banyak pencitraan, masih banyak pura-pura, isinya apa, keluarnya apa, itu yang terus ketika hasilnya tidak sesuai yang diharapkan terus kalian kecewa. Kalau bayi tidak mikir ke sana. Karena tidak ada konsep-konsep di kepalanya, kalian disibukkan oleh aneka konsep. Coba kalian baca, mungkin teman-teman senang filsafat, baca Dunia Sofi itu di bagian-bagian awal kan ada cerita. Yang bisa kaget itu orang yang di kepalanya banyak konsep. Yang bisa bingung, yang bisa kacau. Coba misalnya kan di buku itu dicontohkan, misalnya satu ketika ada ibu-ibu nyapu. Tiba-tiba ibu-ibu nyapu ini bisa sambil terbang misalnya. Jadi mungkin nyapunya biar rata sampai gendeng-gendengnya disapu, dia bisa terbang. Di bawah ada ayahnya sama ada anak bayinya, balitanya. Itu yang kaget pasti ayahnya kan. Bayinya, balitanya tidak kaget. Ibunya bisa terbang itu bayi tidak kaget. Kenapa? Di kepalanya belum ada konsep bahwa manusia itu tidak bisa jalan di atas angin tanpa pijakan apa-apa. Jadi begitu dia lihat ibunya terbang mungkin, wah asik nih ibu bisa terbang, kan itu aja kan yang dipikirannya. Aku juga pingin dong. Nggak pakai kaget, nggak pakai depresi. Mungkin itu bapak kan kaget luar biasa itu. Waduh, jangan-jangan ada penghuninya ini, jangan-jangan ada kan yang gitu. Mungkin kalau bapaknya saintis mungkin wah jangan-jangan di situ mungkin ada ruang anti gravitasi. Kalau bapaknya kelenek nanti melihatnya, wah ini mesti jin penunggunya baru tidak berkenan nih, terus diangkat ini. Tergantung mindset teori yang ada di kepalanya. Jadi kita menanggapi sesuatu itu kan sesuai kacamata teori konsep yang ada di kepala kita. Sementara seperti bayi tadi ya dia tidak kaget. Yang melihatnya asik saja, senang saja. Kok enak ya kelihatannya, kok itu dan lain sebagainya. Jadi beliau pertama-tama mengilustrasikan bayi. Bayi itu tidak sibuk menilai, menganalisis, merencanakan. Dia tidak pernah komentari, tidak pernah ngejudge.
Jadi tidak pernah memvonis orang bayi itu. Jadi kalau ada orang kok dia tidak nyaman, ya dia nangis saja, tapi tidak pakai dia nuduh-nuduh. Nah, jadi coba kita bisa Idul Fitri, kalau kan sering orang ceramah Idul Fitri itu kita kembali lagi seperti bayi. Semoga fitrahnya juga begitu, alaminya hidup, tidak dibuat-buat. Jadi ini ilustrasi pertama. Bayi juga tidak takut, tidak cemas, tidak bingung masa depan saya nanti seperti apa. Dia tidak mikir ke sana. Kalau minum dia tidak bisa, wah ini minumnya kok terlalu banyak gula, nanti kalau saya besar diabetes gimana, itu dia tidak mikir ke sana. Jadi bayi tidak melawan kehidupan, dia bisa menyesuaikan. Apa yang dia hadapi, yaitu yang dia kelola tanpa harus membaca dengan teori-teori, ingin merekayasa yang bagaimana. Ini salah satu kata Zhangxi, prinsip kesehatan mental. Kalau kalian ingin hidup lebih nyaman, lebih santai, perbanyak menguras teori-teori, konsep-konsep yang tidak penting di kepala kita. Mari kita natural saja, kita terima apapun yang terjadi di sekeliling kita. Ya wajar sih, saya meyakini begini, orang lain meyakini begitu, biasa saja. Saya manusia kadang salah, dia juga mungkin ada benarnya, meskipun saat ini saya anggap salah. Dan itu wajar kan, sejarah kita beda-beda. Ini lebih alami daripada kita memaksakan harus begini semuanya. Yang tidak begini dibasmi saja. Itu kita sendiri nanti yang stres. Nah, kalau kita bisa belajar seperti bayi tadi, bisa menikmati hidup. Jadi tidak terkungkung, terpenjara oleh pikiran kita. Baik, ini ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua, untuk memahami puasa pikiran. Kata Zhangxi, manusia sempurna menggunakan pikirannya seperti cermin. Tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun, menanggapi tapi tidak menyimpan. Nah, sekarang diibaratkan cermin. Jadi cermin itu, pikiran itu ibarat cermin. Cermin itu apa saja yang kita letakkan di depannya, itu kan dia raih. Jadi apa adanya, tanpa mengubah, juga tidak disimpan di situ. Kalau barangnya kita geser, ya dia sudah tidak ada lagi di situ. Itu kan cermin. Jadi kalau kita bisa memposisikan pikiran kita, pikiran itu berarti termasuk hati kita, seperti cermin, itulah nanti yang disebut puasa pikiran. Jadi cermin itu kalian letakkan gambar apa saja, benda apa saja di depannya, ya masuk sih. Ya wong waras, wong sadar. Pikiran juga begitu. Ada apa saja, peristiwa apa saja, ya masuk. Kita yang ngerti, ada berita ya kita pahami, apa saja masuk. Tapi tidak disimpan di situ. Bayangkan kalau ada gambar lemari, terus lemarinya ada dalam cermin. Nanti ada gambar buku-bukunya masuk dalam, kan tidak begitu. Cermin itu ya kalau sudah lewat ya sudah, tidak ada di situ lagi. Jadi kalau kita bisa seperti ini, beban pikiran kita lebih ringan. Yang sering terjadi kita itu menyimpan, membaca terus kita simpan. Jadi kita memahami sesuatu terus tersisa di kepala, kita ingat-ingat terus, membebani kita. Tadi sore baca berita apa, sampai hari ini terbebani terus oleh berita tadi. Padahal berita itu tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada kaitannya dengan hidup kita, ya tapi teringat terus. Kok bisa ya artis favoritku kok ya mau cerai, itu kok ya mbok ya jangan, mbok ya. Kita pikiran kita melu mikir, padahal dia tidak mikir yang bersangkutan.
Kita yang kepikiran. Kenapa? Kita seperti cermin yang setelah gambarnya masuk, tidak keluar lagi. Maka kalau bisa ya kita seperti cermin beneran. Ya masuk sih, ya kita waras, kita sehat, yang kita baca ya paham. Tapi setelah itu lupakan. Setelah itu biarkan lewat. Dan cermin itu gambarnya apa, ya munculnya begitu. Tidak diubah, tidak cara membacanya persis seperti barangnya, tidak dikomentari, tidak dikacaukan, enggak, yes begitu. Kalau hitam ya hitam, kalau merah ya merah. Cermin itu kan tidak bisa terus ngejudge, memvonis itu. Wah ini gambar sesat ini. Wah ini tidak begitu. Ya adanya itu ya tampilnya itu. Jadi oh iya, ada orang pikirannya begini, selesai. Tanpa dinilai. Oh iya, ada peristiwa begitu, titik. Sudah. Ini lebih ringan untuk pikiran kita. Jadi, masuk, kita pahami, tidak mempengaruhi kita, juga kita tidak mengubah apa-apa, biarkan dia. Kalau dia mau datang, datang saja, mau pergi, silakan pergi. Ini hidup lebih ringan. Itu kalau kalian bisa bilang begitu, itu kalian tangguh sudah. Nanti ada pasanganmu, aku pergi loh. Lo kalau mau datang, mau pergi saja. Nah itu biar kamu tidak sering diancam begitu. Jadi ini lebih ringan untuk pikiran. Terus cermin itu tidak terikat oleh komentar penghargaan dari luar. Jadi cermin itu ya sudah, ya ini gambar yang masuk ke saya. Begini. Nah, entah itu orang memuji atau tidak, atau orang mencela atau tidak, ya pokoknya itu gambarnya. Jadi tidak mengejar apapun, tidak menyambut apapun. Hasilnya seperti ini untuk Nggak harus dijudge, oh ini jelek sekali, ini baik sekali, enggak. Kalau kita bercermin kan apa adanya sudah, nggak terikat hasil. Jadi saya pingin kalau saya bercermin itu wajahnya begini, tapi biar kelihatan berkali lipat gantengnya gitu loh. Nggak bisa, kalau cermin apa adanya. Kalau HP-mu masih bisa, kamu pulas biar jadi lebih halus, lebih apa. Tapi kalau cermin ya apa adanya sudah. Dan dia juga tidak minta di like, tidak minta dipuji, tidak minta dikomentari yang positif apa negatif, tidak. Dia sudah, ya ini sudah yang saya tangkap, ini yang saya lihat, ini yang saya pahami. Jadi tanpa kemudian disimpan kalau memang tidak perlu disimpan. Cermin itu menanggapi tapi tidak menyimpan. Jadi menanggapi itu ya kan gambarnya muncul. Oh iya ya ada begini ya, ada begitu ya. Tapi terus tidak disimpan dalam dirinya. Jadi ilustrasi pertama, puasa pikiran itu seperti bayi. Ilustrasi kedua, puasa pikiran itu seperti cermin. Lanjut. Nah, kata sanksi kemudian, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan, padukan jiwamu dengan keluasan, ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya, jangan beri ruang bagi kepentingan atau pandangan pribadi. Maka dunia akan tertib. Jadi ini kita pecah satu-satu ya. Yang pertama, biarkan pikiranmu mengembara dalam kesederhanaan. Jadi maksudnya apa? Berpikirlah seluas mungkin, menjelajahi macam-macam, tapi jangan terikat oleh keinginan-keinginan atau teori konsep-konsep yang rumit. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, tidak masalah.
Baca buku sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, tidak masalah, tapi tidak harus kemudian ambisius. Apalagi kemudian terpatok pada pikiran-pikiran idealisme kita sendiri yang rumit. Kadang-kadang kan kita begitu. Pak, saya setelah belajar filsafat lama, saya putuskan saya seorang eksistensialis misalnya. Terus opo-opo dilihatnya secara eksistensial. Kamu repot sendiri. Nanti ngangkring, wah sekarang makan di angkringan tidak apa-apa, tapi ini angkringan eksistensial. Oh, nanti ada apa-apa, ini eksistensial. Itu kamu ribet sendiri karena kamu terlanjur tadi bikin rumit bahwa saya ini, saya itu. Itu sama kalian kan sama teman-temanmu sudah terlanjur memperkenalkan diri. Saya itu meskipun kayak gini gayanya, tapi saya soleh loh. Wah itu. Ayo kamu pontang-panting sendiri itu. Nanti mau katanya anak soleh, ini sudah mau asar zuhur belum. Oh iya ya, maaf lupa. Jadi kamu ribet sendiri. Salahmu sendiri, kamu mengkategori dirimu dengan satu konsep tadi. Jadi meluaslah seluas-luasnya tanpa harus bikin rumit dirimu sendiri. Biar hidupmu lebih nyaman. Padukan jiwamu dengan keluasan. Jadi mari kita sadari, sepinter apapun kita, sepandai apapun kita, masih banyak hal yang belum kita paham. Mari kita jangan egois, mari kita merasakan diri kita sebagai bagian dari satu sistem besar. Jadi hidup ini jangan menganggap dirimu satu-satunya yang penting. Setiap entitas punya nilainya sendiri. Jangan dikira kalau kamu jahat atau jelek, efeknya ke dirimu saja. Lingkunganmu juga kena. Kalau kamu baik juga begitu. Ini namanya kesadaran yang meluas. Jadi, kalau kamu jahat, itu kamu tidak bisa egois bilang, biar saja Pak, jahat-jahat saya kok. Nggak akan ada yang kamu begitu. Cerewet-cerewet saya ngapain? Loh enggak, kalau kamu jahat, kalau kamu jelek, nanti semua yang berkaitan denganmu kena. Kamu anaknya siapa sih kok jahat banget? Orang tuamu kena. Kamu kakaknya siapa? Adiknya siapa? Kamu kok cerewet banget? Saudaramu kena. Daerahmu kena. Kamu anak mana sih? Kena daerahmu. Nanti kalau kamu ke luar negeri, kelakuanmu ngisin-ngisini, kamu orang negara mana sih? Negaramu kena. Jadi jangan dikira kamu itu sendirian. Kesadaranmu perluaslah. Jangan hanya mikir egomu sendiri. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, sadari ini. Wah itu saya mau sih agak nakal-nakal dikit itu, tapi nanti orang tuaku bagaimana, teman-temanku bagaimana, orang kampungku bagaimana. Nanti kalau ada apa-apa kena semua. Terus kamu mulai lebih hati-hati, lebih taktis melakukan sesuatu. Saya pingin sih ketat dengan idealismeku, tapi kalau nanti saya seketat itu, nanti efeknya mungkin ke teman-teman, ke saudara-saudara. Nah, jadi ini padukan jiwamu dengan keluasan. Kemudian ikuti segala sesuatu sebagaimana adanya. Terima kenyataan apa adanya, jangan memaksakan kehendak. Mengalir saja, fleksibel. Kemudian jangan beri ruang bagi pandangan pribadi. Pandangan pribadi itu maksudnya jangan hanya mementingkan diri sendiri. Lihatlah segala sesuatu secara lebih objektif. Perspektif kita tidak selamanya benar. Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 ini, maka dunia akan tertib. Berpikir yang tidak terlalu bikin rumit, jiwa yang luas, tidak egois, menerima kenyataan apa adanya, tidak memaksakan kehendak, dan objektif. Tidak hanya mikir kepentingan sendiri. Dunia ini maka akan tertib.
Kalau kita bisa melakukan ini, pada akhirnya, kata Sangsi, bagi pikiran yang tenang, seluruh alam semesta pasrah. Jadi kata beliau, ayo kita punya pikiran yang tenang, yang tidak sibuk terus-menerus. Cirinya apa? Yaitu ada beberapa narasi sebenarnya, syarahnya quotes ini. Pikiran tenang itu pikiran yang bebas dari kerisauan dan kecemasan. Ciri pertama. Ciri kedua, pikiran tenang itu pikiran yang tidak terikat. Diingat-ingat ya, tidak terikat. Bukan berarti tidak punya. Punya sih, tapi tidak terikat. Tidak terikat itu fleksibel saja. Tidak terikat pada keinginan, penilaian, atau pikiran yang berlebihan. Ya tetap berpikir, ya tetap menilai, ya tetap punya keinginan, tapi tidak terikat. Segala sesuatu ya ada ruang dan waktu, dan menyesuaikan situasi. Kalau situasi berubah, ya kita ikut berubah. Ini yang membuat pikiran kita tenang. Karena kadang-kadang pikiran kita ada di tahun berapa, kita sekarang ada di tahun berapa. Banyak pikiran-pikiran yang sudah tidak nyambung lagi dengan situasi. Yang dulu kalian anggap dahsyat luar biasa, mungkin hari ini sudah kehilangan relevansinya. Kalau tidak percaya, coba kalian yang pernah punya buku harian, kalian baca lagi buku harianmu zaman dulu. Itu mesti isinya lucu-lucu. Aduh, saya kok gini ya dulu nulisnya, kok malu saya. Loh, padahal dulu nulisnya sambil nangis-nangis itu. Sekarang kamu membacanya malu. Kenapa? Ya situasi berubah. Bayangkan kalau kamu masih seperti yang dulu itu, kamu tidak berkembang, situasinya berubah. Bukan berarti tulisanmu keliru atau salah. Pada zamannya itu memang luar biasa, menggetarkan bagimu. Sekarang sudah beda. Jadi itu pikiran. Kemudian pikiran yang tenang adalah pikiran yang bisa sepenuhnya menerima saat ini, tidak terjebak oleh masa lalu dan tidak cemas oleh masa depan. Nah, kalau pikiran kita tenang dengan 3 ciri tadi, alam semesta pasrah. Alam semesta pasrah itu alam semesta akan mengalir bersama kita. Hidup jadi rasanya nyaman, harmonis. Jadi karena kita bisa menyesuaikan. Kita bayangkan ya, kalau kita punya teman yang kita bisa menyesuaikan. Jadi yang kita cocok dengan teman ini, bisa bareng-bareng menyesuaikan, itu kan kita enak, mengalir. Jadi tidak egois versi kita saja atau mengikuti dia saja, enggak. Saya menyesuaikan dia, ketika kita menyesuaikan padanya, dia juga menyesuaikan dengan saya. Nah, itu lebih nyaman daripada masing-masing jalan sendiri-sendiri secara egois. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimat ini perlu dipikir agak panjang. Hidupmu ada batasnya, tapi pengetahuan tidak ada batasnya. Kalau engkau menggunakan apa yang terbatas untuk mengejar apa yang tidak terbatas, hidupmu dalam bahaya. Ini berhubungan dengan diri kita yang kadang ambisius. Pingin ngerti segalanya, pingin bisa apa saja. Pak, ini rasanya kok sekarang penting, Pak. Saya pingin bisa itu, dikejar. Pak, ini kan dikejar. Jadi pingin tahu semuanya, pingin ngerti segalanya. Dan kita merasa tidak pernah cukup, pokoknya harus semuanya diraih. Ini yang kadang kita menyebutnya ambisius.
kata kata Zhangxi, kalau hidup kita yang terbatas kita gunakan untuk mengejar yang terbatas, wah hidup kita terancam bahaya ini. Maksudnya kita tidak akan bisa bahagia. Hidup kita itu waktu kita terbatas, energi kita terbatas, umur kita terbatas. Sementara pengetahuan tidak memiliki batas. Jadi kalau kita ambisius, ingin bisa segalanya, mengerti segalanya, ya siap-siap hidup kita akan terancam tidak bahagia. Bukan berarti kemudian kalau begitu berarti saya tidak usah banyak belajar. Itu kadang-kadang kita kalau ada narasi begini kita memahaminya ekstrim begitu. Tidak begitu. Jadi tidak salah sih kita mencari ilmu, nambah wawasan, tapi jangan kehilangan keseimbangan hidup. Jadi hidup ini multidimensi, pengetahuan salah satunya. Kalau hanya pengetahuan ingin kita kumpulkan terus, kapan kita menjalankannya? Kapan kita menemukan kemuliaan hidup dengan menghidupkan ilmu? Kalau ambisi kita hanya mengumpulkan. Yang kedua, ayo belajar secara alami saja, sesuai kebutuhan, bukan secara obsesif. Yo wajarnya saya sarjana filsafat, ya belajar filsafat. Tidak apa-apa saya terima, urusan kimia saya tidak paham, urusan matematika saya agak setengah-setengah urusan. Cuma saya banyak ngertinya sih di filsafat. Ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran tentang keterbatasan hidup. Bahwa kita ini tidak tak terbatas. Ini yang kalau menurut Imam Ghazali kan istilahnya pengetahuan itu harus pas saja, tengah-tengah. Istilah beliau namanya hikmah. Jadi cari pengetahuan yang hikmah. Kalau sekedar pengetahuan banyak. Apalagi sekarang kalian buka situs buku apa saja akan bisa. Tapi kan pilihlah yang penting, yang berguna, yang benar, yang baik. Ini yang disebut hikmah. Jadi jangan berambisi, Pak kan saya harus ngerti juga, ini yang penting. Yang tidak penting kan harus saya ngerti juga, Pak. Yang yo habis hidupmu, waktumu, energimu. Jadi pilih yang memang relevan, cocok, sesuai, berguna, maslahat. Jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal yang ternyata tidak terlalu penting. Waktu kita terbatas, energi terbatas, umur kita juga terbatas. Bahkan diri kita terbatas. Ini kalimat beliau selanjutnya yang untuk menegaskan itu. Seekor katak di sumur tidak dapat membahas samudra, sebab dia terbatasi oleh ukuran sumur. Serangga musim panas tidak bisa membahas es, karena dia hanya tahu musimnya, wong dia hidupnya di musim panas. Pikiran ilmuwan yang sempit tidak dapat membahas tahu, sebab dia terbatasi oleh teori-teorinya. Sekarang engkau telah keluar dari lembahmu dan melihat lautan luas. Engkau mengenal kelemahanmu, sekarang saatnya membahas prinsip-prinsip besar bersamamu. Jadi maksudnya apa? Mari kita sadari batas kita. Kemudian kalau sudah itu, ya kita lebih terbuka untuk memperluas batas kita pelan-pelan, tidak masalah. Tapi tetap kita sadari kita itu ada batas. Pemahaman kita itu kan terbatasi oleh pengalaman kita, pengetahuan kita. Tidak usah kaget misalnya di YouTube, Pak, yo kalau tokoh ini kok bilangnya begini, tokoh itu bilangnya begitu.
Masing-masing tokoh ini menjelaskan sesuai pengalaman mereka, sesuai guru yang mereka percaya, sesuai buku yang mereka baca. Yang lain mungkin punya pengalaman yang berbeda, guru yang berbeda, buku yang berbeda, dan itu alami saja. Kita yang sering tidak terima, kita cocok dengan tokoh ini sih, kalau tokoh ini enggak, terus kita menerima yang ini, menolak yang itu, menggugat yang ini, kemudian memuji yang itu. Kita lupa bahwa masing-masing punya sejarahnya sendiri sehingga jadi begitu. Jadi ini makanya jangan disalahkan serangga musim panas ndak ngerti es ya, karena dia memang ndak pernah ngalami es. Jadi kita juga begitu. Kalau ada yang bilang, alah Pak Faiz itu apa-apa kok filsafat. Lah saya ngertinya filsafat. Nanti kalau disuruh pakai sudut pandang kimia malah kacau. Kalau disuruh pakai sudut pandang matematika malah tolah-toleh nanti saya. Jadi memang ngertinya saya filsafat. Jadi wajar saja. Nanti orang lain punya perspektif berbeda. Jadi yang penting apa? Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka. Terbuka itu ini loh Pak, sampean kan ngertinya filsafat. Kalau dari sisi ilmu psikologi itu begini loh Pak. Oh kalau dari sisi ilmu biologi itu begini loh Pak. Ini kita terbuka menerima masukan. Jadi ini sikap mental ideal menghadapi pengetahuan tadi. Karena isinya pengetahuan itu kan bagian yang nanti kita puasai tadi. Kita cari yang penting, yang berguna, biar waktu kita tidak habis. Kita sadari keterbatasan kita, kemudian kita terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan. Kita lanjutkan. Nah, ini juga untuk menyadarkan kita. Manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka. Namun mereka tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang ada di luar lingkup tersebut. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita menganggap yang penting itu hanya yang kita ketahui saja. Padahal hidup ini kompleks dan banyak hal yang tidak kita ketahui, itu juga pengaruhnya besar untuk hidup kita. Ini kadang-kadang yang manusia itu mengabaikan apa yang di luar jangkauannya. Seolah-olah yang di luar jangkauannya itu tidak penting. Ngaji ini misalnya, kalau teman-teman saya suruh coba sebutkan 5 hal yang paling penting dalam ngaji ini. Mungkin sampai nyebut filsafatnya, sayanya, takmirnya, mungkin jamaahnya. Kalian lupa misalnya tukang yang bangun masjid ini. Itu kan ya penting juga, kalau tidak ada tukangnya masjidnya tidak ada. Listriknya itu mungkin kalian lupakan. Pabrik laptop kalian lupakan. Kalau tidak ada pabrik laptop, tidak ada laptop ini. Laptopnya tidak ada, ngajinya tidak maksimal. Kalian dengarkan suara saya saja ngantukmu double. Tidak ada slide-nya. Lah itu kalian anggap tidak penting, tapi ini penting. Lalu kadang-kadang kalian tidak nganggap. Kadang-kadang kalian kan ngamuk, misalnya ada supir-supir truk yang muat apa itu kok ya-yaan ya. Kalian merasa tidak butuh sama sekali dengan itu. Padahal mungkin dialah yang ngangkuti sembako yang tiap hari kalian makan. Dialah yang bawa LPG dan lain sebagainya. Yang kalian pakai tiap hari, yang kalian ngantri. Baru ketika sekarang harus ngantri, kalian baru sadar ternyata penting ya truknya LPG itu, kamu harus nunggu. Kemarin tidak kamu anggap sama sekali. Nah, ini jadi kita itu sering menganggap penting apa yang kita ketahui. Kita lupa ada banyak hal yang luput dari pengetahuan kita, dan itu juga penting. Maka jangan dikira hal penting itu hanya yang kalian anggap penting saja. Ada banyak hal lain yang luput dari jangkauanmu,
yang kadang kau anggap tidak penting. Itu kuasanya Tuhan ya. Itu justru dari situ hidup ini bisa tetap berjalan. Tanpa itu semua sekompleks itu, dunia ini tidak seperti ini. Bayangkan kalau dunia ini berputar sejauh yang kita tahu dan kita anggap penting saja, itu mesti kacau sudah. Untungnya meskipun tidak muncul sama sekali di kepala kita, tetap berjalan juga. Tidak pernah terbayangkan oleh kita, padahal itu penting, dan itu tetap juga berjalan. Sampai termasuk mungkin binatang-binatang paling kecil, atau yang itu mungkin secara tidak langsung ada efeknya. Ya, bahkan termasuk binatang-binatang pengurai yang ada di kamar mandimu, itu kan kamu tidak pernah jadi hitunganmu. Bayangkan kalau dia tidak berfungsi, wow, itu WC-mu tidak ada 1 bulan penuh, itu kan ya mengacaukan ritme hidupmu. Tapi selama ini itu tidak jadi bahan pertimbanganmu. Jadi mari kita sadari ini. Jadi manusia menghargai apa yang ada dalam lingkup pengetahuan mereka, namun tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada apa yang di luar lingkup tersebut. Kita sering tertipu oleh ilusi pengetahuan kita yang terbatas. Kita lanjutkan. Ini menarik ilustrasi beliau. Tadi sudah ada ilustrasi bayi, ada ilustrasi cermin, sekarang ilustrasi kapal. Ketika seseorang menyeberangi sungai dan sebuah sampan kosong menabrak perahunya, bahkan meskipun dia seorang pemarah, dia tidak akan marah. Tapi kalau dia melihat ada orang di atas sampan itu, dia baru akan marah, meneriaki orang itu agar minggir. Kalau tidak terdengar teriakannya, dia akan berteriak lagi dan lagi, lalu maki-maki. Semua itu terjadi karena ada orang di atas sampan. Kalau engkau dapat mengosongkan kapalmu, menyeberangi sungai dunia, tidak seorang pun akan menentangmu. Tidak seorang pun akan menyakitimu. Kita bayangkan ya, satu ketika kita naik perahu atau naik kapal, tiba-tiba ada perahu lain mendekat, nyenggol kapalmu. Itu begitu kamu lihat perahu yang mendekat tadi kosong, kamu yang tadinya mau ngamuk kan tidak jadi ngamuk. Oh ya, perahu ini kosong, mungkin kena angin ya sampai ke sini. Hal yang sama terjadi begitu kamu lihat di atas perahu itu ada orang, mesti kamu akan misuh-misuh sudah. Ya kan, dasar, ndak hati-hati, ndak ngerti bahwa matanya ditaruh di mana gitu. Kamu akan begitu. Jadi ini satu narasi tentang sesuatu yang terjadi secara alami dan hubungannya dengan ego. Kalau tiba-tiba ada hujan deras, kemudian kita basah kuyup, kan kita tidak marah sama hujan. Tapi kalau temanmu bawa ember terus kamu digebyur dari belakang, basahnya sama, tapi kan kamu ngamuk. Kenapa begitu? Karena ada orangnya. Orang itu simbol ego. Jadi karena ada orang di situ, ego itu kan cenderung aku yang merasa penting, merasa perlu dihormati, merasa perlu diakui kehadirannya. Sehingga ketika ada orang lain, kita tuntut dia untuk mengakui pentingnya kita, menghormati kita, dan lain sebagainya. Itu ego. Gimana caranya meskipun di kapal itu ada orang, kita tidak marah-marah, ego kita yang kita turunkan. Meskipun teman kita yang gebyur air dan kita bisa tidak marah, ego kita yang kita turunkan.
Jadi mari kita anggap ya peristiwa-peristiwa orang naik kapal minggir nyenggol kita atau orang gebyur kita itu sebagian dari fenomena momen biasa saja. Dia jadi sesuatu yang menyakiti kita ketika ego kita yang muncul. Wah, dia ingin nantang saya ini mesti. Wah, dia ingin menyakitiku ini mesti. Wah, dia meremehkanku ini mesti. Pernyataan-pernyataan ini dalam diri kita, itulah yang membuat kita meledak. Itu yang tadi saya sebut cara baca kita, cara memahami kita. Bisa enggak misalnya ada kapal kita kesenggol tapi seperti hujan tadi. Oh ya biasa sih, mungkin dia enggak terlalu pinter nyetirnya atau kepleset tadi khilaf sebentar, enggak apa-apa lah. Tanpa harus melibatkan, menegaskan ego kita. Kalau kita bisa mulai momong ego, kalau bahasa saya tadi, mengambil jarak, mengendalikan ego, hidup kita mungkin lebih nyaman. Jadi kalau ada orang nyenggol kita, itu justru kita, jangan-jangan memang ada yang salah di saya. Apa sih kurang saya? Apa sih yang harus saya perbaiki lagi? Itu jadi tidak mengedepankan ego. Biasanya kalau mengedepankan ego, kita pinginnya bales saja. Saya disakiti ini berarti harus balas menyakiti. Padahal mungkin orangnya tidak sengaja. Itu banyak terjadi kan belakangan, ketidaksengajaan yang jadi masalah besar. Mobilnya disalip terus tidak terima, kan sekarang banyak gitu. Terus wah sampai ngangkat pistol segala, terus urusan polisi, terus minta maaf, terus wah rame. Kenapa bisa begitu? Ego. Jadi cara kita memvaluasi diri kita itu kadang-kadang tidak proporsional. Kalau ingin hidup ringan, tidak mudah tersinggung, mari kita rendahkan level ego kita. Baik. Ini ada satu ilustrasi menarik. Ini saya bolak-balik lihat HP karena jamnya sudah jam 12:04. Nah ya. Kata Zhangzi, kebahagiaan itu tidak terletak dalam kebahagiaan itu terletak dalam tidak adanya upaya mencari kebahagiaan. Ini sebenarnya sederhana sih, selama orang itu masih mengejar kebahagiaan, ya dia tidak akan bahagia. Namanya saja mengejar. Caranya untuk bahagia apa? Ya jangan dikejar, dinikmati saja. Diterima saja situasi dan kondisi saat ini. Tapi kan kadang-kadang rasanya pahit, Pak. Level bahagiamu luar biasa kalau dalam kepahitan pun kamu bisa nyaman. Masih bisa bahagia. Ya nanti ini sebenarnya lagi-lagi ada hubungannya dengan ego. Jadi kemampuan kita mengontrol aku, diri kita sendiri. Baik, ini waktunya sudah mepet. Ini lanjutannya ego tadi ya. Beliau menarasikan begini, misalnya kita gegeran dengan orang, betapa absurdnya kalau kita itu bertengkar dengan orang lain, rebutan kebenaran. Misalnya kata Zhangzi, kamu dan saya bertengkar. Jika kamu mukul saya, apa itu berarti kamu benar dan saya salah? Jika saya yang memukul kamu, apa itu berarti saya benar dan kamu yang salah? Apakah salah satu di antara kita benar dan yang lain salah? Ataukah kita berdua benar atau kita berdua salah? Jika kamu dan saya tidak tahu jawabannya, orang lain pasti lebih bingung. Siapa terus yang harus memutuskan yang benar? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kamu untuk memutuskan?
Tapi jika dia sudah setuju dengan kamu, bagaimana dia bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan saya? Bagaimana dia juga bisa memutuskan dengan adil? Haruskah kita minta orang yang tidak setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah tidak setuju dengan kita berdua, bagaimana dia bisa memutuskan? Haruskah kita minta orang yang setuju dengan kita berdua? Tapi jika dia sudah setuju dengan kita berdua, bagaimana juga dia memutuskan? Jelasnya, baik kamu, saya, maupun orang lain tidak bisa tahu jawabannya. Haruskah kita menunggu orang lain lagi? Kata dia. Ini cara dia menarasikan betapa absurdnya kita yang bertarung memperebutkan kebenaran. Jadi masing-masing mengklaim benar. Yo aku dong yang benar, yang sana yo aku dong yang benar. Terus gimana? Salah satu benar, wong yo kita sama-sama ndak ngakui. Apa kita sama-sama benar? Ndak mungkin. Sama-sama salah juga sulit diterima. Mencari orang lain, orang yang kayak gimana? Yang setuju saya, ya mesti ndak adil dia. Yang setuju kamu ndak adil. Yang setuju kita berdua, ya ndak menilai nanti namanya. Yang ndak setuju kita berdua, ya sama saja. Nyari orang lain lagi, ya tambah capek kita. Ini absurdnya pertengkaran. Jadi kita kadang-kadang muter di situ, bertengkar. Baik. Terakhir, ini satu quotes panjang, ini tidak mungkin saya jelaskan, teman-teman nanti direnungi di kamarnya masing-masing. Ini ada 24 hal yang mungkin jadi bahan puasa kita. Pangkat, kekayaan, keunggulan, prestis, ketenaran, dan keuntungan. Ini 6 hal yang membangkitkan keinginan, membuat kita menginginkan sesuatu. Lanjut. Penampilan, tindakan, kecantikan seksual, koherensi konseptual, energi emosional, dan ambisi. Itu hal-hal yang menjerat pikiran. Kemudian ketidaksukaan, keinginan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaan. Itu yang mengikat keutamaan. Kemudian menghindar, mendekati, menerima, memberi, memahami, dan kemampuan. Itu yang menghalangi jalan. Akhirnya kita tidak berjalan. Ini 24 hal yang harusnya tidak mengganggu pikiran kita. Kalau masih mengganggu pikiran kita, ya pada akhirnya kita tidak, kalau versi Taoisme berarti kita tidak dalam perjalanan menuju Tao. Jadi kita tidak ada on the right track menuju kesejatian hidup. Hal-hal ini harus jadi pertimbangan kita untuk kita ambil jarak, biar kita bisa fokus. Saat kita terfokus, pikiran kita tenang dan jernih. Kalau kita tenang dan jernih, bisa kosong. Kalau kosong, pikiran mampu tidak melakukan apapun, namun tidak membiarkan apapun terbengkalai. Jadi tidak melakukan apapun itu maksudnya tidak memaksakan yang tidak seharusnya, tapi menjalani hidup secara alami saja. Ya diurusi, tapi tidak secara ambisius dan memaksa. Sesuai dengan ritme alamiah kehidupan. Jadi inilah caranya yang dipuasai dalam puasa pikiran. Bukan berarti terus tidak boleh Pak, tidak boleh mencari keunggulan Pak, kekayaan, ketenaran, boleh. Tapi
tidak boleh melekat di kita, harus berjarak, kemudian tidak terikat sama sekali, sehingga tetap dia hanya pendukung perjalanan kita menuju yang lebih sejati. Jadi raihlah 24 hal itu, tapi jangan terikat. Berjuang memperolehnya, tapi jangan tergantung. Jadikan itu semua pendukung. Jangan sampai hanya jadi distraksi yang mengalihkan perhatian kita dari rute utama hidup ini, yaitu perjalanan menuju Tao. Kalau versinya Taoisme. Baik ya teman-teman, ini saya kira itu dululah. Paling tidak teman-teman malam hari ini bisa menangkap maksudnya puasa pikiran. Bagaimana kita bisa sepenuhnya mengendalikan hati dan pikiran kita, sehingga kita masih selalu ada di jalur yang benar, hidup secara harmonis, meskipun tetap terarah ke yang lebih hakiki. Nah, semoga nanti di bulan puasa kita pelan-pelan bisa melakukan puasa pikiran ini, biar penyakit insecure dan overthinkingnya bisa terobati.